Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Trisugi Haryani dari kelas keperawatan tingkat 1A. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari pertemuan 3, yaitu mencari contoh obat yang OTC, semi OTC, obat keras, psikotropika, dan narkotika. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang golongan obat bebas atau OTC, ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi hitam seperti yang ada di atas. Kode ini menunjukkan bahwa obat tersebut dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Contoh obat bebas adalah paracetamol, vitamin, multivitamin, dan antasida. Di sini saya mengambil salah satu contoh seperti obat antasida. Indikasi dari antasida yaitu obat sakit mah untuk mengurangi nyeri lambung yang disebabkan oleh kelebihan asam lambung, gastritis, ulkus gastritis, dan ulkus duodenal dengan gejala seperti mual dan perih. Kontraindikasi dari antasida yaitu diberikan pada pasien dengan riwayat hipersensitivitas pada kandungan antasida. Selain itu, pasien yang menderita gagal ginjal berat tidak disarankan mengonsumsi antasida yang mengandung kadar natrium yang tinggi karena dapat mempengaruhi tekanan darah. Yang kedua, ada wanita hamil sebaiknya tidak mengonsumsi obat antasida yang mengandung aluminium fosfat karena adanya laporan sporadis mengenai terjadinya malformasi fetus akibat penggunaan obat tersebut pada wanita hamil dalam jangka waktu lama. Adapun efek samping dari antasida yaitu dapat berupa sindrom rebound, konstipasi, diare, dan metabolic alkalosis. Yang kedua, ada golongan obat jenis semi OTC. Nah, obat semi OTC ini obat bebas terbatas, yang artinya obat ini bisa dibeli hanya menggunakan resep dokter. Tetapi, obat jenis ini sebenarnya masih bisa dibeli tanpa resep dokter, namun tetap tergolong obat keras. Jadi bagi orang yang memiliki penyakit tertentu, penggunaan obat ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sebaiknya menggunakan resep dokter. Contoh obat bebas atau semi OTC adalah CTM, Theophylline, Tremenza, dan Lactobion. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh obat dari obat Tremenza. Indikasi Tremenza sendiri yaitu obat ini digunakan untuk meringankan gejala-gejala flu. Kontraindikasinya yaitu penyakit saluran pernafasan bawah, termasuk asma, hipertensi, glaukoma, diabetes, CAD, terapi MAOI. Adapun efek sampingnya yaitu pemakaian obat umumnya memiliki efek samping tertentu dan sesuai dengan masing-masing individu. Jika terjadi efek samping yang berlebih dan berbahaya, harap konsultasikan kepada tenaga medis. Efek samping yang mungkin terjadi dalam penggunaan obat adalah mulut, hidung, dan tenggorokan kering, mengantuk, pusing, gangguan koordinasi, tremor, insomnia, halusinasi, dan tinnitus. Nah, yang ketiga ada golongan obat keras yang hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Golongan obat ini ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah-tengah yang menyentuh garis tepi. Ada gambar di atas. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini misalnya antibiotik, obat-obatan yang mengandung hormon, obat penenang, dan lain-lain. Contoh obat keras adalah asam mefenamat, laretadin, alprazolam, clobazam, pseudoephedrine, dan sebagainya. Perlu diketahui, contoh obat keras tersebut tidak bisa sembarang dikonsumsi karena dapat berbahaya, meracuni tubuh, memperparah penyakit, atau menyebabkan kematian sehingga harus digunakan sesuai aturan yang tepat. Di sini saya mengambil salah satu contoh obat dari asam mefenamat. Indikasi dari asam mefenamat sendiri yaitu meredakan nyeri ringan hingga sedang pada sakit kepala, sakit gigi, nyeri head primer, termasuk nyeri karena trauma, nyeri otot, dan nyeri pasca operasi. Kontraindikasinya sendiri yaitu hipersensitivitas. Pasien dengan aktif atau riwayat tukak atau pendarahan peptikum berulang, riwayat perdarahan gastrointestinal atau perforasi terkait dengan terapi NSAID sebelumnya, penyakit radang usus, gagal jantung berat, riwayat asma, bronkospasme, rinitis, angiodema, urtikaria, atau tipe alergi reaksi setelah minum aspirin atau NSAID lainnya.
pengobatan nyeri perioperatif dalam pengaturan operasi CABG, ginjal, CRCL kurang dari 30 mili per menit, dan gangguan hati berat kehamilan trimester ketiga. Adapun efek samping yaitu perut kembung, mual dan muntah, diare atau malah sembelit, sakit mah, pusing. Periksakan diri ke dokter jika efek samping tersebut tidak kunjung reda atau justru memburuk. Segera ke dokter jika terjadi reaksi alergi obat atau efek samping yang lebih serius seperti muntah darah atau BAB berdarah, telinga berdenging atau tinnitus, jarang buang air kecil atau urin yang keluar sangat sedikit, urin berwarna keruh, gangguan penglihatan, kulit dan mata berwarna kekuningan atau penyakit kuning, kulit pucat, tubuh terasa sangat lelah, tangan dan kaki terasa dingin, serta bengkak di tungkai dan kaki. Nah, kemudian ada psikotropika adalah sejenis obat yang bekerja dengan cara mempengaruhi dan merangsang sistem saraf pusat atau otak untuk mengubah persepsi, pikiran, kesadaran, suasana hati, dan perilaku seseorang. Lebih tepatnya, obat ini akan membantu menyeimbangkan kadar senyawa kimia di otak atau neurotransmitter seperti dopamin, norepinefrin, serotonin, dan gamma aminobutyric acid atau GABA sehingga dapat meringankan gejala gangguan kesehatan mental. Berbagai golongan psikotropika, yaitu di Indonesia sendiri terdapat 4 golongan obat psikotropika yang legal untuk digunakan dalam dunia medis, yaitu 1. Psikotropika golongan 1. Zat atau obat psikotropika golongan 1 merupakan jenis psikotropika yang memiliki efek candu atau daya adiktif yang sangat kuat dan dapat menimbulkan efek berupa halusinasi serta perubahan suasana hati secara drastis. Karena itu, psikotropika jenis ini dilarang digunakan untuk keperluan terapi pengobatan, namun bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan dan penelitian ilmu kedokteran dengan izin khusus. Adapun beberapa contoh obat psikotropika golongan 1 adalah LSD, DOM, MDMA atau ekstasi. Yang kedua, ada psikotropika golongan 2. Serupa dengan golongan 1, psikotropika golongan 2 juga memiliki daya adiktif yang sangat kuat, namun bisa digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran selama berada di bawah pengawas dokter dengan izin khusus. Beberapa contoh obat psikotropika golongan 2 seperti dexamfetamin, amfetamin, metamfetamin, metilfenidat, Ritalin. Namun, karena menimbulkan efek candu yang sangat kuat, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa obat psikotropika golongan 1 dan 2 telah dicabut dan ditetapkan sebagai obat narkotika golongan 1. Yang ketiga, ada psikotropika golongan 3, yaitu merupakan jenis obat yang memiliki daya adiktif sedang dengan menggunakan dan dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pengobatan. Namun, penggunaan psikotropika golongan 3 ini tetap perlu disesuaikan dengan resep dan pengawasan dokter. Beberapa jenis psikotropika golongan 3 seperti mogadon, buprenorfin, kodein, pentobarbital, pentazosin, glutetimid. Yang terakhir, ada psikotropika golongan 4, yaitu bila dibandingkan dengan golongan lainnya, psikotropika golongan 4 memiliki efek candu yang paling ringan dan bisa digunakan untuk keperluan pengobatan. Adapun beberapa jenis obat psikotropika golongan 4 adalah Lexotan, diazepam, nitrazepam, estazolam, clobazam. Nah, di sini saya mengambil contoh obat dari psikotropika golongan 3 yaitu pentobarbital. Yaitu ada indikasinya dari pentobarbital mengobati insomnia berat. Kontraindikasinya depresi berat, porfiria intermiten akut, gangguan ginjal dan hati berat, pemberian obat melalui intraarteri dan subkutan. Efek sampingnya sendiri dan bahaya dari pentobarbital yaitu ada beberapa efek samping seperti kantuk, sulit tidur yang justru memberat, mimpi buruk, pusing atau sakit kepala, kehilangan keseimbangan atau koordinasi tubuh, mual muntah, konstipasi, pingsan, halusinasi, gugup atau bingung, tekanan darah rendah, denyut jantung lambat, rasa sakit atau bengkak pada area yang disuntik. Nah,
Lakukan pemeriksaan ke dokter jika Anda mengalami efek samping tersebut. Segera ke dokter jika Anda mengalami reaksi alergi obat setelah penggunaan pentobarbital. Yang terakhir ada narkotika, merupakan golongan obat yang paling berbahaya. Golongan obat narkotika mempunyai simbol seperti tanda plus dengan lingkaran berwarna merah seperti pada gambar di atas. Obat ini hanya bisa didapatkan dengan resep dokter dengan tanda tangan dokter disertai nomor izin praktek dokter pada resep tersebut dan tidak dapat menggunakan salinan resep. Golongan obat narkotika berbahan dasar tanaman atau buatan berupa sintetis ataupun semi-sintetis. Obat-obatan narkotika atau psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunanya, sehingga pemakainya perlu diawasi dengan ketat sesuai anjuran dan kebutuhan. Selain itu, obat narkotika dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan mempengaruhi perilaku serta aktivitas di titik tertentu. Golongan jenis ini sering digunakan dokter sebagai obat bius atau anti nyeri atau analgetik potensi kuat. Oleh karena itu, penggunaan obat ini hanya boleh dilakukan dengan dilakukan dokter atau dengan pengawasan dokter. Contoh obat-obatan golongan narkotika adalah obat batuk yang mengandung kodein. Contoh obat narkotika terbagi menjadi 3 golongan, yaitu 1. Narkotika golongan 1, opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja. Yang kedua ada narkotika golongan 2, yaitu egonina, morfin, metobromida, dan morfina. Yang ketiga ada narkotika golongan 3, yaitu etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram. Nah, di sini saya mengambil contoh obat dari morfin, yaitu termasuk dari narkotika golongan 2. Indikasinya yaitu untuk meredakan nyeri yang tidak bisa diatasi dengan analgesik non-narkotik. Hal ini mencakup kondisi pre dan pasca operasi, infark, miokard, dan nyeri pada pasien kanker. Morfin dapat digunakan pada pasien dengan nyeri hebat atau nyeri yang tidak hilang dengan analgesik non-narkotik. Kontraindikasinya sendiri yaitu pemberian morfin adalah pasien dengan hipersensitivitas terhadap obat dan pasien dengan gejala depresi pernapasan. Morfin memiliki peringatan penggunaan, yaitu harus digunakan di bawah pengawasan ketat dokter. Pemberian morfin juga harus berhati-hati karena adanya risiko penyalahgunaan dan adiksi. Peringatan lain adalah adanya peningkatan risiko depresi napas jika morfin digunakan bersamaan dengan obat yang mendepresi sistem saraf pusat, seperti benzodiazepin. Penggunaan morfin selama kehamilan dapat menimbulkan neonatal abstinence syndrome. Efek samping dari morfin yaitu membahayakan bagi penyalahgunaan morfin adalah mual, muntah, mengantuk, berkeringat tanpa henti, merasakan sakit pada otak karena berangsur-angsur menyerang saraf otak, membuat suasana hati mudah berubah-ubah dan tidak nyaman, mudah tersinggung, timbulnya insomnia, kinerja otot akan melemah, meningkatnya rasa nyeri di tubuh, membuat metabolisme tubuh semakin melamban, dan kematian. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.